Lo adalah orang yang pernah ditahan. Iya. 5 bulan. Anak lo kalau nonton enak gak sebutannya kalau penjara? Gak enak ya? Kalau udah ngomong ke... Udah pernah ngomong sih. Masuk tahanan sebutannya gitu ya. Hilang kebebasan lo karena satu bentuk konten. Betul. Kalau konten kreator yang, apalagi kalau kita yang orang-orang lama ya, kadang-kadang ngelihat segala sesuatu habis jadi konten nih. Ada orang gitu. Ada yang ngomong DK nih demi konten. Ada yang kayak gitu. Beda-beda. Gue sih. Ada juga yang nggak DK deh. Ada juga yang DA. Apa tuh? Demi AdSense. Sama aja. Ya, sama aja ya kayak gitu ya. Tapi gimana Gi pada saat lo masuk, terus Enzo datang jenguk lu, and then after that you kan mungkin 1 jam, setengah jam, and then you have to say goodbye. Gimana rasanya Gi? Ya, yang gue rasain adalah pada saat gua harus ditahan jauh dari istri sama anak gitu. Emang paling berat tuh pada saat bunyi lonceng dan gua berpisah. Untuk seorang anak, orang yang ada dalam penjara itu sudah pasti pikirannya adalah orang jahat. Hai guys, jumpa di vlog aku. Sebenarnya gue agak males sih memperkenalkan sosok yang satu ini ya, karena kenapa? Karena satu orangnya gengges tiap ketemu, dan yang kedua biasanya tuh gue selalu pakai celana pendek. Hari ini gue menghindari supaya karena kita mau ngobrol mengenai konten yang seru nih, ya kan? Paha tuh takutnya menjadi distraksi. Tapi kok orang ini datang dengan paha yang lebih gemoy daripada gue. Lihat, jangan kan paha tuh betis gue tuh. Nih, ini bisa dikilo. Emang harus banget celana lu sependek itu? Enggak, gue ngerasa bagus aja. Coba gue nanya, lu ngerasa seksi pakai celana pendek gitu? Ya buat gue ini kan nggak ngeganggu orang yang nonton menurut gue ya. Kena pornografi lo? Hah? Kena pornografi lo? Aduh, gue masuk lagi dong. Belum apa-apa, bahaya dong. Ya, makanya, enggak lah ya. Iya, jangan sampai. Kan bisa-bisa loh ada itu mengganggu banget, gue laporin. Wah, perbuatan tidak menyenangkan. Bahaya juga ya. Anyway, gue turunin deh. Apa kabar Gi? Sehat ya? Gue turunin ya. Nggak, pasti ini gue turunin. Anyway guys, kenapa Augie sebagai salah seorang teman yang udah cukup lama ya dalam hidup gue pengen diskusi nih jatuhnya. Gue bukan interview Augie, tapi kita jatuhnya pengen diskusi. Karena menurut gue gini, kita tuh punya keresahan Gi. Betul. Ya terlepas dari, ya teman-teman tahu lah misalnya kemarin ini lagi viral, satu konten yang dianggap ngeprank, diduga lah. Sebetulnya diduga ya, karena diduga, kan belum final gitu. Diduga ngeprank pihak yang berwajib gitu. Nah terlepas dari, kita gak akan ngebahas dalam kesana gitu. Tapi menurut gue nih di kacamata gue Gi sebagai content creator, dan Augie juga content creator, terutama kalau lu kan lebih spesialisasi lu adalah ngobrol juga tapi ke basket kan. Iya, betul. Menurut gue apa sih sebetulnya harus kita perhatiin nih? Karena kadang-kadang jujur sebagai content creator tuh emang otakku tuh mencari konten. Iya. Betul. Iya, gitu. Iya. Jadi kan ada orang yang kalau konten kreator yang, apalagi kalau kita yang orang-orang lama ya, kadang-kadang ngelihat segala sesuatu habis jadi konten nih. Ada orang gitu. Ada yang ngomong DK nih demi konten. Ada yang kayak gitu. Kalau kita sih, kalau gue masih ngerasa ini bisa jadi konten tapi bukan demi konten. Oh, bisa jadi konten tapi bukan segala sesuatu demi konten kalau lu. Gitu. Walaupun beda-beda ya, tiap konten kreator beda-beda. Gue sih. Tapi ada juga yang nggak DK deh, ada juga yang DA. Apa tuh? Demi AdSense. Sama aja. Sama aja ya kayak gitu ya. Tapi Gi, lu adalah orang. Ini sorry nih membuka luka lama. Lu adalah orang yang pernah ditahan. Iya. 5 bulan. Anak lu kalau nonton enak gak sebutannya kalau penjara? Gak enak ya? Kalau udah ngomong ke. Udah pernah ngomong sih. Masuk tahanan sebutannya gitu ya. Hilang kebebasan lu karena satu bentuk konten. Betul. Bukan ngeprank, tapi ternyata berkaitan dengan undang-undang. Iya. Iya kan? Gue sedikit nggak apa-apa, karena menurut gue kita bisa share sesuatu yang baik supaya orang yang nonton juga jadi tahu gitu ya. Karena di 2018 gue memvideokan seorang, gue kira gue mengira dia calo gitu. Dan di situ gue videoin. Nah ini dalam hukum ini penting, butuh bukti dan saksi. Gua tidak punya ternyata tidak punya bukti dan saksi yang kuat untuk itu ya. Dan akhirnya gua ditahan, nggak enak ada di dalam tahanan. Dan gue sih gini, gue merasa bahwa waktu gue melakukan itu ya gue karena bukan demi konten, tapi gue melihat sesuatu yang tidak baik dari sudut pandang gue. Ya, ada keresahan. Ada keresahan. Bahkan gue posting di Instagram waktu itu ya, jadi bukan di YouTube, di Instagram.
Bahkan gue mention waktu itu semuanya, gue mention karena gue ada di bidang olahraga, karena kejadiannya pun juga di lapangan basket. Waktu itu gue sebagai penonton Asian Para Games, yaitu basket kursi roda, Disability. penontonnya banyak banget, tapi gue melihat sesuatu yang kurang baik di mata gue. Waktu itu kenapa kok ada seorang oknum, bahkan gue nulis di Instagram pun gue tulisnya oknum pakai huruf besar, menjual tiket waktu itu, karena gue merasanya dia menjadi calo gitu. Tapi ya akhirnya gini, dengan melewati proses ternyata dugaan gue salah, dan ternyata gue harus diputuskan ya bersalah karena menyebarkan berita bohong. Jadi akhirnya putusan gue, jadi gini, putusan gue adalah menyebarkan berita bohong. Nah ini penting, karena menurut gue gini, pada saat lu masuk ke satu laporan, kan ini gue dilaporkan. Jadi gini, ini kejadian. Yang laporin lu siapa sih? Nah, gitu. Tapi adalah orangnya yang gue videoin, kan gue videoin tuh, dia pasti nggak enak dong, maksudnya dia merasa namanya dicemarkan. Pasti, Jadi dia melaporkan. Jadi yang melaporkan gue pribadi. Yang melaporkan gue, terus akhirnya itu, tapi mungkin kalau teman-teman tahu juga, sebenarnya sudah ada proses minta maaf. Gue sudah ada proses minta maaf, sudah ada proses gue ngehapus video gue. Ya, sama dengan misalnya gini, sama dengan kita nggak usah to be spesifik pada satu konten ya. Sama dengan konten-konten yang pernah kita tahu deh, misalnya ternyata salah. Minta maaf, itu kan pasti kan step yang selanjutnya orang normal deh dilakuin. Minta maaf, baik secara personal maupun secara publik, and then men-take down videonya. Jadi itu udah dilakuin sama Sudah Augie gue juga. lakuin. Sudah gue lakuin, tapi ya itu prosesnya tetap berlanjut. Karena sudah ada proses, sudah ada pelaporan. Iya, waktu itu ada pelaporan karena ya mungkin ya balik lagi, pokoknya gini, setiap ada kejadian tuh buat gue semua orang, setiap masyarakat itu punya hak untuk melaporkan dan dilaporkan sebenarnya gitu. Akhirnya dia melaporkan, akhirnya gue harus bikin BAP dan lain-lain. Di situ inilah gue sebagai orang awam ya, ini belajarnya adalah pada saat lu sudah masuk ke hukum, gue waktu itu ditawarin pengacara. Cuman karena gue sudah tahu gue udah maaf-maafan sebelumnya. What for lah menurut aduh udahlah, ngapain sih, kan udahlah gue minta maaf, sorry gitu. Sebenarnya lu pengennya simple nih. Ya pengennya simpel, tapi ternyata dengan gue waktu itu tidak didampingi pengacara, gue ternyata penyidik itu punya hak untuk memasukkan pasal-pasal apa saja yang diduga, baru diduga ya. Diduga masuk nih gitu. Jadi waktu itu gue ada 4 pasal, gue diduganya. Jadi ada menyebarkan berita bohong, gue lupa pasal-pasalnya sampai gue nggak mau gue inget ya, sampai menyebarkan berita bohong, menebarkan kebencian. Nah itu yang membuat gue akhirnya, karena ancamannya 5 tahun, gue sampai ditahan. Terus juga ada berita apalagi mencemarkan nama baik dan lain-lain lah. Gitu. Tapi ada 4 pasal. Iya, tapi akhirnya gue melewati sidang, ya putusannya adalah gue menyebarkan berita bohong jatuhnya. Itu yang kenanya? Itu kenanya. Waktu itu gue kena ancamannya 8 bulan, putusannya 5 bulan. Gue sudah menjalankan waktu itu di tahanan 4 bulan 3 minggu. Sebelum sidang terakhir itu 4 bulan 3 minggu. Jadi seminggu terakhir sebelum gue keluar, kan gue akhirnya udah tahu tanggal gue keluar kan. Itu seminggu terlama dalam hidup gue. Karena udah tahu mau keluar. Nunggu banget gitu ya, Gi. Maret 11 ya. Wow, oke. Kapok nggak? Maksudnya gini, lu sekarang kalau kadang balik lagi kan, lu balik lagi menjadi content creator lagi, tetap. YouTube, lu bikin Instagram segala macam. Betul. Tapi kan lu pernah punya kejadian yang sangat-sangat gila, lo ibaratnya pelajaran yang nggak semua orang ngerasain dan itu gede banget dalam hidup lo, Gi. Lo ditarik dari kehidupan hari-hari lo, terutama as a father, lo nggak bisa ketemu anak lo, ya kan? Itu ntar kita punya cerita sendiri ya. Tapi maksudnya sebagai content creator nih, kita pengen kasih gambaran nih untuk teman-teman yang juga sekarang kan everybody make content, which is good, nggak apa-apa gitu ya. Tapi ada traumatik nggak dalam membuat konten? Lebih traumanya ke istri gue ya. Istri gue jadi lebih ngingetin, hati-hati gini-gini segala macam gitu loh. Sorry, padahal sebetulnya sebelum lo post si story lo di Instagram yang akhirnya membuat lo masuk ke tahanan, bini lo udah ngingetin lo juga? Iya, jadi gini, gue tuh cerita ke istri gue, tapi istri gue gak ikut waktu itu ya, waktu gue nonton basket itu. Cuman dia udah bilang, udah ngingetin, udah ngapain sih gitu. Segala, cuman ya buat gue sudah menulis captionnya dengan sangat hati-hati kok pada saat itu. Karena captionnya teman-teman masih bisa lihat di beritanya yang udah lo baca-baca ulang gitu ya? Iya, gue baca ulang, betul.
Mel, kita kan kalau mau posting gitu nggak? Gue udah baca ulang karena gue nulis oknumnya. Lo udah gini, iya enggak, tapi kayak gue mau ngepost gitu ya. Karena gue ditulis, gue bisa sedikit cerita bahwa kenapa gue melakukan ini, karena gue cinta sama Indonesia. Gue cinta sama basket karena gue pernah jadi manajer timnas Indonesia yang membawa medali perak. Dan gue melihat satu kejadian yang tidak benar. Dan ini adalah oknum ya. Gue nulisnya gitu. Oknumnya sampai 2 kali dan huruf besar. Iya. Tapi ternyata emang salah. bukan masalah oknum dan lain-lain. Terus juga karena emang ternyata dia ternyata bukan calo iya, gitu. Iya. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang kita kan terbakar dengan semangat ya, gitu. Iya. Sebutlah semangat ya. Semangat, bukan betul. suzon kayak semangat, misalnya simple thing-nya ada satu kejadian, lu tuh langsung semangat sebagai content creator. Ini bisa gua Enggak, waktu itu gua. Kalau lu malah enggak ya? Karena dulu gua bukan kepikiran itunya, bukan kepikiran jadi konten ya. Iya, Gua cuman kepikiran ini sesuatu yang baik, yang benar harus kita sebarkan. Oke. Udah cuman itu. Berarti bisa 2 nih, Gi. Bisa yang pertama untuk para content creator. Pertama, saat lu melihat sesuatu, ke-trigger nih, lu pengen bikin konten langsung. Ini bisa macam-macam ya, guys. Iya. Kecelakaan lah. Iya. Bisa kebakaran, anything. Iya. Perceraian, orang gebuk-gebukan di jalan. Kan lu pasti ada nih yang langsung pengen bikin konten. Iya. Atau yang kedua, lo ke-trigger karena lo ngerasa ada keresahan. Iya. Which is juga bisa jadi sesuatu yang tidak selalu benar. Iya. Karena Ogi, he thought he was doing the right thing. Betul. Ternyata pembuktiannya lu salah. Betul. Ya mungkin teman-teman semua bisa melihat gue sih, maksudnya sebenarnya gue punya niat nggak baik atau enggak. Ya kalau gue udah jujur jawab ya, gue sebenarnya waktu itu tidak punya niat nggak baik. Gue cuma pengen ngasih tahu ke semua orang bahwa ini adalah percaloan ini tidak baik, apalagi dilakukan sama oknum tertentu gitu. Kalau gue bilangnya gitu kan. But still. Apalagi gue itu, nah bener, semangatnya itu muncul karena itu terjadi di lapangan basket, which is gue hidup di lapangan basket, kayak Iwake, nombok dong. Dan menurut gue itu yang men-trigger gue semakin, oke, gue harus melakukan ini. Gitu. Karena ada spirit kan, pengen melakukan ibaratnya pembersihan, pembenaran sesuatu jadi lebih baik gitu. Iya, tapi bukan yang pertama yang tadi lu bilang yang kayak misalnya yang konten. Yang konten pun sebenarnya kita mumpung inget ya, Mel, nggak apa-apa ya, kita kan diskusi. Kayak orang videoin misalnya tiba-tiba ada yang berantem segala macam gitu ya. Hati-hati juga kan, karena gini, pada saat yang di videoin tahu, dan yang video berhak untuk keberatan. Iya, yang video boleh ngelapor loh, berhak melaporkan. Setahu gue ya, bener ya, menurut gue gitu. Lu di videoin, terus lu nggak suka karena dia menyebarkan, nggak izin. Juga. Pada saat dia mau melaporkan siapa yang menyebarkan bisa kena. Dan sudah banyak kejadian menyebarkan segala sesuatu tanpa izin itu kena undang-undang. Iya, artinya gini, maksudnya either lo melihat sebagai satu konten dan lo ngerasa ini bisa viral lah, bisa dapat viewers, bisa dapat cuan, apapun alasan lo. Atau yang kedua, lo ada semangat, wah ini nggak bener nih, dan lo dengan ibaratnya, ya sebetulnya itu bisa dikatakan reaksi ya, karena lo langsung bereaksi gitu. Dan ternyata seperti yang terjadi sama Augie, yang terjadi dalam pembuktiannya salah, walaupun Augie nawaitunya ibaratnya nggak ada niat yang, nggak demi konten, gue nggak begitu. Tapi ya itu saat lo udah ngeposting, lu udah take down, gak bisa lu tarik lagi. Gue cuma bisa bilang gini, ya gue harus terima resikonya. Gue harus menjalankan efek yang gue sudah lakukan. Efek yang gue lakukan, efeknya besar ke banyak orang. Kalau ngomong orang itu jadi yang gue duga calo itu pasti jadi mungkin keluarganya tersinggung dan lain-lain. Nah akhirnya gue tetap harus menjalankan resikonya. Resikonya yaitu gue harus ditahan dan gue harus di sidang dan gue akhirnya diputuskan bersalah waktu itu. Jadi menurut gue ya akhirnya kita sebagai manusia, gue belajar waktu itu ya, walaupun berat banget, Mel. Ini kalau ngomong berat banget. Lu pun datang. Gue datang ke, ikut kemana sih, ke Polda ya, waktu lu masih di Polda atau di Polda? Gila, gue tuh datang kayak gini, oh my god, gue mungkin lu first time datang. First time ke Polda, I cannot imagine sih gitu, maksudnya gila si Augie di sini, terus gue ngelihat si Augie juga kayak, gue berusaha untuk nggak sedih gitu ya di depan Augie, tapi gue tahu anjir sebenarnya teh hancur gitu ya, maksudnya gila lo di dalam akhirnya dan lo nggak, dan gue bener-bener di dalam ya, karena masih ada beberapa orang yang suka nanya, bener gitu Kak Augie di dalam? Beneran, gue datang jenguk dia beneran. Bener, dan emang gue mengikuti hukum yang yang berlaku di Indonesia gitu loh. Jadi bukan gimana. Apa yang lo belajar? As much as it was very hard.
Dan diizinkan Tuhan. Iya. Karena kalau nggak diizinkan nggak akan terjadi. Gue sekarang bisa cerita dan mungkin sekarang ceritanya bisa sambil senyum ya menurut gue. Karena ini kesempatan gue bisa sharing supaya tidak terjadi lagi sama gue pribadi, sama teman-teman di sekeliling gue. Walaupun ternyata juga masih aja ada gitu. Jadi yang nggak enak lu jauh dari keluarga waktu itu. Yang gue rasain adalah sebenarnya bagaimana orang-orang di sekeliling gue termasuk keluarga lah. Pengorbanan almarhum papi, waktu itu papi masih ada. Terus ada mami, kakak-kakak gue. Semua lah. Karena gue kakak ipar, istri gue. Kan modelnya kayak keluarga gue. Jadi yang modelnya kalau liburan tuh bareng. Pokoknya solid ya satu keluarga. Jadi saat gue ngebayang banget saat itu kejadian pasti lu rapat keluarga langsung ya. Wah. Everybody was trying to help you dong. Iya semua. Jadi gue bersyukur sekali lagi. Puji Tuhan yang mau membantu gue dalam tanda kutip ya. Membantu gue tuh dengan cara yang baik untuk mengeluarkan gue itu banyak. Dan gue di kesempatan ini walaupun sudah lewat waktu itu 2018-2019. Gue ngucapin terima kasih banyak. Tapi emang gak bisa. Maksud gue emang gue harus melewati hukum yang berjalan waktu itu. Jadi gue tidak bisa menyalahkan, aduh kok pada gak bisa sih nolongin gue keluar. Enggak. Tapi gue justru bersyukur gue melewati proses ini. Walaupun yang tadi kalau lu bilang berat itu keluarga. Terus anak gue Enzo itu masih 3,5 tahun. So basically dia gak ngerti dong papi kemana. Iya mungkin beberapa orang anggapnya gak ngerti. Tapi ternyata dia mengerti. Kehilangan papinya selama 5 bulan dengan alasan. Pertama alasannya adalah papi syuting di kantor polisi. Gue bilangnya papi syuting di police station. Lo kan suka lagi main film kan? Iya atau film. Ateng kemarin kan? Iya. Jadi dia tahu kalau papi syuting di police station. Terus yang kedua pada saat pindah ke Polda karena Enzo juga jenguk. Anak lu datang? Iya, anak gue. Tapi gini, gue waktu itu cuma beberapa kali sih Enzo datang. Cuman Enzo datang kalau yang di Salemba itu seperti aula. Emang tempatnya tuh tempat nunggu seperti aula. Jadi bilangnya Enzo papi lagi sekolah. Tapi sekolahnya nggak kayak Enzo. Kalau Enzo pulang, kalau papi tuh harus nginep. Jadi Enzo bayanginnya tuh itu sekolah. Gitu. Which is benar sekolah kan? Sekolah kehidupan gitu loh. Betul. Tapi gimana Gi pada saat lo masuk? Terus Enzo datang jenguk lu, and then after that you kan mungkin 1 jam, setengah jam, and then you have to say goodbye. Gimana rasanya Gi? Ya pembelajaran ya, maksudnya supaya ada bayangan, maksudnya berhati-hati dalam apapun kita menyebarkan konten karena anak lu, keluarga lu ikut menanggung gitu kan. Nah itulah, makanya pada saat kita sendiri sih ya, masih sendiri ya Mel. Gua yang jalanin semua, gua yang ini. Tapi kalau pada saat udah punya keluarga kan, nah ini efeknya yang gua rasain adalah pada saat gua harus ditahan jauh dari istri sama anak. Gitu. Emang paling berat tuh pada saat bunyi lonceng dan gua berpisah. Ini lebih di dalamnya ya. Iya. Ini kasus apapun yang orang ada dalam tahanan. Jadi gua tahu banget, makanya gua sangat mendoakan, sangat mensupport teman-teman yang ada di dalam kasus apapun gitu. Karena emang gak gampang. Betul. Psikis itu ya. Susah Mel, berat Mel walaupun kayak lu keluar, gue masuk lagi ke dalam sel. Yang kalian suka lihat di drakor atau dimanapun. It happen. Gue udah ngalamin. Sama satu lagi, gue nggak di luar ngomong si kasusnya sendiri, gue bilang dalam tahanan gak enak adalah yang gue takutin adalah gue banyak berpelukan, berdoa bersama sama orang-orang yang tiba-tiba dapat kabar orang tuanya meninggal. Untung papi gak kenapa-kenapa saat itu. Di gue adalah, lu tahu Mel, papi gue punya riwayat banyak jantung dan lain-lain. Gue pokoknya di pikiran gue pokoknya jangan sampai ada kejadian ada keluarga gue yang kenapa-napa. Karena jelas apakah gue bisa keluar? Tidak. Kalaupun gue dapat izin, itu pun juga pasti izin cuman sebentar dan itu, tapi penyesalan gue karena lu pasti seumur hidup. Iya, jangan-jangan gara-gara gue, pasti ada gitunya dong. Selain itu pun maksud gue tidak bisa melihat untuk terakhir kalinya sih kalau ya maksudnya. Semua, maksudnya ini beberapa kejadian teman, ya itu, untung itu tidak terjadi. Makanya gue kenapa pulang, gue keluar dari tahanan, gue pulang ke rumah, besoknya gue langsung ke Bandung untuk ketemu keluarga. Waduh itu luar biasa banget rasanya. Happy. How did you deal with
that thing saat itu akhirnya kan gini, awalnya lu kayak meronta-ronta ibaratnya segala cara lo berusaha lakuin supaya lo bisa keluar dong. Maksudnya supaya nggak sampai kena, nggak sampai harus masuk. Semua orang pasti gitu dong. Anything you can try, lah, lo pasti coba gitu. Tapi kan akhirnya Tuhan berkehendak lain. Diputuskan Augie harus masuk. Artinya kalau udah diputuskan kan lo harus make a peace with it. Ya as much as lo mau suka nggak suka, lo harus jalanin. Gimana gitu? Gila Mel, lu waktu itu karena gue masih siaran radio ya, berarti teman-teman gue di Mahaka dulu, wah yang besuk gue segala macam. Setiap ada yang datang tuh gue nangis terus. Dibesuk tuh bukan awal-awal tuh bukan happy, tapi bukan gini happy, tapi udah pasti sedih terus karena semua yang datang pun juga ngeliat gue sedih juga, gitu loh. Walaupun mereka mencoba untuk nggak ini, tapi ya akhirnya 2 minggu 3 minggu pertama sih masih berat lah ya, sampai akhirnya gue bisa apa ya, menyesuaikan diri kali ya, gue beradaptasi. Bukan mencoba kalau menyamankan diri, bahaya juga kalau nyaman nggak mau keluar lagi kan, takut. Tapi berusaha untuk adaptasi sama. Adaptasi, makanya gue beradaptasi dengan semua. Dan gue juga, buat gue adaptasi ini terjadi juga gue bersyukur karena keluarga dan teman-teman gue yang besuk. Karena nopang elu ya? Gue inget bagaimana ada tuh asisten gue juga suka datang dan segala macam. Keluarga istri gue itu Diana tidak pernah tidak datang. Jadi, every day. Kecuali di hari libur yang nggak boleh tuh di Sabtu Minggu ya, gitu. Tapi Senin sampai Jumat selalu tiap hari datang. Full. Banyak lah. Ujo, Tika Panggabean, berarti tapi kebayang, Astri Welas, semuanya pada saat pandemi horrible banget dong, nggak bisa ada yang jenguk karena kan itu hiburan. Waktu pandemi kan gue udah keluar. Iya, masa kebayang yang di dalam kan. Betul. Itu yang gue, karena gue sudah pernah di dalam, setiap ada kejadian apa gue selalu ingat yang di dalam. Tadi lo sempat bilang sama gue, akhirnya selalu keluar, lo tuh datang ke Enzo, anak lo. Dan lo bilang bahwa, menjelaskan bahwa ya what happened, apa yang pernah terjadi sama ayahnya gitu. Karena kan pasti Enzo saat besar itu kan akan menjadi historical, jejak digital. Enzo pasti, wah ternyata papi nggak syuting sinetron nih. Ya makanya balik lagi nih, sekarang orang udah hidup di dunia digital, jadi ya emang pada saat lo mau bikin segala sesuatu, tanggung jawabnya tuh bukan pada saat ini saja, tapi sampai lu pada saat lu udah nggak ada di dunia ini pun lu tanggung jawabnya besar. It becomes your legacy apapun yang lu post. Betul. Termasuk ya itu pada saat gua dalam tanda kutip tidak berkata jujur sama Enzo waktu itu 3,5 tahun tentang gua syuting dan lain-lain. Tapi Enzo ternyata kan sekarang penonton YouTube kan. Dia nonton video papinya semua segala macam. Sampai ada satu momen nih, gue tuh waktu itu pusing juga gimana caranya gue harus ngomong. Karena buat gue, karena lo ngerasa lo harus ngomong? Harus lah sebagai orang tua, karena buat gue nggak boleh ngebohongin apapun. Terus yang kedua, Enzo nonton. Terus yang ketiga, untuk seorang anak, orang yang ada dalam penjara itu sudah pasti pikirannya adalah orang jahat. Karena pasti orang mikirnya, ayo lo gini termasuk penjara. Orang kan mikirnya pasti gitu. Orang jahat. Dan menurut gue harus bilang bahwa gue nggak jahat. Karena kalau sampai dia nganggapnya gue jahat, it's not a good thing for him ya. Iya gitu. Jadi akhirnya, you made a mistake tapi you're not a bad person gitu. Tapi gue juga kayak bingung Mel. Mulai dari kalimatnya tuh apa ya? Kalimat bijaknya tuh hikmat dari Tuhan tuh gimana cara ngomongnya ya? Gitu gue bingung. Sampai emang ada momen. Nah ini lucu sih momennya adalah Diana lagi video call sama temennya, terus dia lagi video call sama temennya, Enzo lagi di sebelahnya. Itu udah 2000, sekarang Enzo udah 7 tahun, waktu Enzo 5,5-an lah kalau nggak salah, atau 6 gue lupa. Diana lagi video call, terus temannya bilang gini, Di, lu kurusan ya gitu. Terus Diana bilang, enggak, gue justru waktu itu lebih kurus waktu itu waktu gue di dalam. Dia mau bilang waktu gue di dalam, tapi dia lihat ada Enzo di sebelah. Waktu dia diam. Tapi Enzo kayaknya sambil main iPad pun dia dengerin, terus dia mukanya masuk ke kameranya temen Diana. Di penjara, katanya gitu. Jadi Diana kaget. Jadi anak itu sebenarnya ngerti ya? Tahu. Makanya Diana kaget, tapi dia langsung ngomong, yang kayaknya it's time for you to tell Enzo deh soal ini. Kayaknya dia sudah tahu gitu loh. Wow, di penjara. Walaupun itu momennya momen lucu ya, karena tapi the whole time lu nutupin papa sekolah, papa begini.
penjara. Anak lu tahu gitu loh. Cuma dia mungkin nggak bisa menjelaskan detail. Akhirnya kalimat yang gue sampaikan waktu itu ya, hikmat yang Tuhan kasih buat gue waktu itu, gue cuma bilang bahwa Enzo, waktu papi dulu 5 bulan itu Enzo tahu ya papi kemana? Dia diam aja. Enzo tahu nggak kalau kalau yang di jail itu siapa sih? Dia diam, masih diam. Enzo taunya kalau di jail itu bad guy ya. Terus dia ngangguk. Enzo, papi itu nggak bad guy, gue bilang. Papi baik. Look at that, oma, opa, mami, papi, all my friends yang suka datang ke rumah, semuanya sayang sama papi. Semua mereka baik sama papi. So papi nggak jahat, papi nggak bad guy gitu. Terus Enzo bilang, iya jadi, but I did something wrong. Wow, for a parents admitting bahwa I made a Tapi mistake. susah, gue juga nggak kepikiran gue harus ngomong gitu. Dan gue bilang, Tapi Tuhan bilang kamu harus ngomong jujur sama dia. Iyalah, gue merasa bahwa kalau gue udah ngomong, biar itu urusannya Tuhan untuk menjelaskan lagi ke dia. Yang penting you took your part ya. Iya, tapi nanti yang kalau udah makin gede dia mau nanya apapun, gue juga jauh lebih gampang untuk menjelaskan. At least untuk usia dia ya. Untuk usia dia. Walaupun orang, kan waktu itu gue sama Diana tuh diskusi adalah kapan waktu yang tepat untuk ngomong ya. Iya. Ternyata Tuhan kasih waktu kejadian si video call. Penjara langsung dia ngomong. Iya. Oke. Gue mau nanya dia sama lu. Iya. Kita diskusi lagi ya soal sekarang kan orang bikin konten dan segala macam. Mungkin kadang-kadang kayak tadi balik lagi nggak minum dong Gi. Oh nggak ada. Iya. Nyindir banget. Nggak emang gue pikir emang konsep begitu. Keluar Scarlett nih. Iya. Jadi sebenarnya lu apa yang menjadi rem lu sebagai content creator selain hukum ya? Iya, kayak yang tadi sebenarnya ini menarik sih Mel. Ini kan kita diskusi ya Mel, kayak ini pun terjadi kayak misalnya kita datang, benar nggak, ini pasti terjadi sama banyak orang. Kita datang ke orang yang meninggal gitu ya. Gue sih pengen punya dokumentasi, tapi gue juga kadang suka bingung. Ini pantas nggak ya gue foto ya? Terus apakah ini pantas nggak ya gue posting? Ngerti gak sih? Padahal dia lagi berduka. Nah itu aja gue masih kadang-kadang masih mikir gitu. Tapi kalau misalnya nanti, gue kadang-kadang suka izin sih sama orangnya. Gue boleh foto. Keluarganya maksudnya? Iya, gue boleh foto. Terus bahkan untuk posting pun gak apa ya gue ikut posting turut berduka cita. Itu sampai gue masih harus ngomong. Karena ada beberapa hal yang menurut gue kita udah harus mengerti sendiri etika. Nah ini, gue sih jadi belajar, masih belajar pasti. Bukan hanya benar salah ya, Bo? Iya. Bukan banyak orang yang nanya soal, berarti kita harus tahu ya soal undang-undang ITE. Karena kita kan di digital. Menurut gua harus tahu, semoga apa yang tadi kita sampaikan cukup membuka. Tapi apakah harus detail untuk baca segala macam, itu terserah lu. Tapi menurut gua ada hal lain yang sebenarnya jauh lebih mudah. Mudah susah sih. Yaitu adalah etika. Yang kita diajarin dari kita kecil sama orang tua kita, sama orang-orang di sekeliling kita yang mempunyai pengaruh yang baik, diajarkan pasti di semua agama, ya kan? Itu etika juga. Dan saat hati lu tuh, lu misalnya mau post nih, saat hati lu sebenarnya kayak bereaksi di dalam, yakin lu mau post ini? Gua aja waktu itu ngerti gak? Nanti lu akan bilang, lalu dulu juga nggak, itu pun muncul waktu itu. Cuman waktu itu gua mungkin masih, ya manusia masih secara ego lebih ini. Cuma menurut gue pada saat kita mau bikin, tapi suara hati itu berdetak ya Gi? Iya, gua nggak bohong, emang ngerasa. Ya kalau nggak, gua akan cepet kok postingnya. Gue inget banget. Karena lo baca dulu. Itu sampai gue inget, ini kejadian yang sebenarnya, walaupun tidak ada videonya ya. Jadi dari gua videoin sampai gua masukin ke Instagram, gua nulis caption sampai gua ngepost itu adalah perjalanan menuju masuk, nonton dulu satu game. Bahkan satu game masih mikir. Jadi sambil nonton tuh sambil mikir, sambil gua ngobrol ke beberapa pemain basket. Masih ngobrol. Pas lagi di tengah-tengah atau di 3/4 game, gue baru post. Karena berarti memang suara hati itu bergejolak. Jadi sebenarnya terlepas dari lo konten kreator apa segala macam, ya karena lebih spesifik kita ngobrol soal konten kreator. Sebelum lo ngepost, sebetulnya suara hati lo tuh akan muncul bermain gitu. Kayak ini inappropriate deh lo ngepost ini. Buat apa? Masalah etika sih balik lagi. Apakah ini baik nggak buat orang? Ini bagus nggak buat orang? Pada saat itu gue berpikir ini bagus untuk orang. Waktu itu ya.
Gue berpikir, tapi kalau lu lihat bahwa ini tidak bagus, efeknya tidak baik sama orang, ngapain kita kerjain? Gitu. Setuju. Yang kita pikirin adalah, gue juga kalau ngundang seorang pasti ngelihat ada value apa yang baik yang kita bisa share ke orang. Di vlog lu? Iya, gue gitu. Contoh gue di basket pun mungkin banyak pemain-pemain basket profesional yang mungkin lebih terkenal yang gue belum undang. Bukan alasannya gue ada benci atau enggak, tapi gue lebih melihat, gue pas ngelihat orang ini apa ya value-nya. Kemarin gue baru aja belum tayang, ada legend basket Tri Atnyana Adiloka, dia pernah berjuang dari diabetesnya. Apakah dia seterkenal pemain-pemain sekarang? Enggak. Tapi buat gue banyak bagaimana dia bangkit. Yang satu kalimat yang dia bilang kayak gini, gue di lapangan tim itu gue lawan segala macem. Masa gue penyakit nggak gue lawan? Ya nggak? Dapat itu misalnya. Dan lu sebenarnya saat lo interview lo tuh belajar ya? Belajar. Lu belajar dari orang lain, kan itu kita alami kan Mel. Kita tuh as a content creator sebenarnya seru. Kita ketemu banyak orang, jadi kita belajar. Betul. Gue setuju sih dengan kata-kata lo barusan. Kadang-kadang gue juga suka ngomong sama tim gue nih. Ada beberapa konten yang I don't think it's gonna be reach that much of viewers gitu. Tapi gue ngerasa kalau ada hal yang baik yang gue bisa share, I win. Kalau gue ngerasa gitu. Betul. Tapi ini kalau yang mau subscribe YouTube gue juga boleh. Karena nggak naik-naik nih lama banget. Apa gue buka celana ini? Jangan. Oh jangan. Udah good value deh, buka celana. Ya tapi kan gue dalamnya ada celana lagi. Aman dong. Kayak sulap zaman dulu. Bener-bener. Gitu. Banyak orang yang masih mikirnya kayak gitu. Wah, ini kalau ada masalah lu menjadi makin terkenal. Enggak juga, lu makin masalah. Nah ini jadi satu cerita lucu gue sih. Ada lagi nih, waktu gua kena kasus, ya kan, itu viral, di mana-mana ada. Apakah gua ngerasain efeknya? Ngerasain nggak? Enggak, karena jadi barang bukti. Jadi Instagram gua nggak naik followersnya, nggak ada apa-apa, endorse apalagi nggak ada. Betul. Dan karena kasus gua digital ya. Iya. Dan damai sejahtera lu kan terenggut. Oh iya. Itu yang paling penting. Oh iya. Yang nggak bisa dibayar dengan endorsan berapapun juga. Rasa damai dalam hati lu, right? Gitu. Dan terakhir ya Gi, mungkin banyak orang yang hanya berpikir bahwa ya lo nge-posting aja. Ya mungkin lo pengen viral, apapun tujuan lo. Tapi lo harus tahu bahwa pertama akan menjadi jejak digital. Dan yang kedua, saat lo udah nggak ada, apa yang lo posting tuh akan menjadi legacy dan peninggalan lo. Kita ngomong mengenai Raditya Oloan. Ya, Raditya Oloan tuh kan he died in a very very young age dengan COVID ya. Benar ya COVID ya. Sampai sekarang aja Augie tadi masih bilang video-video yang pernah dia buat, yang pernah dia posting itu tuh nguatin banyak orang gitu. Justru sampai hari ini. Saat dia sampai meninggal, besok-besok. Iya saat dia meninggal, kan kemarin cuma wah orang jadi pada ya viral kan beritanya gitu. Orang tuh jadi pengen tahu siapa sih dia, dan ternyata dia meninggalkan banyak banget hal-hal yang good values, hal yang baik yang udah bukan masalah dia seorang pendeta muda, tapi seorang sosoknya yang memberikan banyak value baik. Iya, dengan sosial medianya dia yang dia pakai. Right? Iya, dan itu yang gua dan pasti Melanie juga mau lakukan kalau buat gue sih, karena kita bisa bikin konten, punya kesempatan ini ya udah. Sama seperti gua dulu pengen bikin buku, gue bikin buku waktu manajer timnas. Ya buku itu selalu orang bikin supaya jadi legacy, tapi sekarang ada yang lain nih selain buku, yaitu konten kreator nih, YouTube dan lain-lain. Betul, karena ini sangat efektif saat ini. Jadi again sih gue sama Augie percaya bahwa ya mudah-mudahan buat teman-teman semua ya, gue nggak bilang bahwa oh semua it has to be holy dan segala macam, enggak dong, kan semua dengan gaya masing-masing. Tapi jangan jadikan viewers itu adalah menjadi Tuhan kita. Ya enggak? Karena saat lu jadiin viewers itu jadi Tuhan lu, you'll do anything for viewers. You'll do anything untuk endorsement, you'll do anything for AdSense. We need the money. Jangan don't get me wrong. Kita senang dengan angka viewers yang tinggi, tapi balik lagi yang Augie tadi bilang, listen to that small voice inside of your heart. Yang sebenarnya kadang-kadang ngingetin kok saat lu mau posting sesuatu yang kurang tepat. Iya, betul. Belajar ya itu tadi aja, jangan mikirin apa-apa, kita belajar, kita back to basic lagi sebenarnya, ke etika, ke sopan santun, yang katanya sekarang sudah mulai hilang. Ternyata balik lagi emang harus itu. Benar-benar. Kan? Gue kemarin interview Usi sama Andika. Andika juga dia bilang kata-katanya menurut gue bagus sih. Kadang-kadang lo sibuk hanya cuma ngelihat oh berapa viewers yang lo dapat segala macam. Tapi kita sepakat kalau mungkin udah tua-tua ya. Kita udah sepakat bahwa
misalnya ada konten yang pun misalnya kurang bagus banget, tapi lo tahu ini konten bagus, konten ini punya impact yang positif sama orang gitu. Kalau hanya 1-2 orang yang terubahkan gara-gara nonton vlog lo, you already win. Even though gak nyampe 1 M. Dan mungkin gak kelihatan secara tulisannya ya, secara kan lo kelihatan viewers, subscriber kelihatan. Tapi orang yang merasa berubah atau merasa diberkati gak kelihatan. Tapi mendingan kita mikirin itu. Sama kayak gue gini, Mel, di bulan ini, gue di Oktober ini gue akan bikin satu video kayak promosi, tapi nggak apa, ini karena baik. Ini adalah 10 tahun gue bangkit lagi dari serangan jantung. Ini 10 tahun. 33 tahun, umur gue 33 tahun, itu 10 tahun yang lalu gue udah serangan jantung, dan sekarang udah 10 tahun dan gue sehat. Bahkan gue kelihatan muda. Betul nggak? Sehat aja boleh nggak? Oke, boleh. Wow, lo berapa kali serangan jantung, Gi? 2 kali, 2012 dan 2016. Nomor lo berapa sekarang? Sekarang 43. Rencana mau ngeluarin bukunya kapan? Iya, enggak. Iya, bisa aja. Nah itu gue juga, kenapa gue mau ngeluarin video itu, menurut gue yang gue juga nggak tahu mau gimana, sebenarnya simple. Buat gue itu juga satu hal yang perlu gue sharing, soal kesehatan, soal gue senang olahraga, soal bagaimana gue apresiasi hidup gitu. Karena buat gue udah 10 tahun loh gue. Padahal gue makanya gue tuh selalu ada di media kalau ada public figure ya meninggal muda. Baru di kontak? Gue pasti di kontak karena gue adalah yang survive kan. Artinya yang bisa sharing gitu. Jadi ya buat gue ya kesempatan, makanya gue kejadian kayak misalnya kayak hari ini kita ngobrol soal konten yang gue pernah ngalamin. Gue di tahanan, gue pernah kena serangan jantung, banyak banget masalah gue ya. Hidup lo roller coaster sih gitu. Iya. Jadi buat gue ya ini balik lagi karena gue juga konten kreator. Mendingan gue men-share sesuatu yang baik. Gitu. Yang nggak baiknya jangan diambil. To close this discussion with Yugi ya. Tapi again ya menurut gua ini kita ngomong begini bukan berarti bahwa dituntut konten creator menjadi perfect, karena dude nggak mungkin. As a human lu tuh pasti make mistake. Cuma ya itu balik lagi, mistake lu tuh bisa impactnya segede apa. Bisa tadi Ogi bilang, lu make a mistake, you made a mistake, impactnya kepada keluarga dan impactnya adalah sampai ke hukum. Ada yang mungkin dengan minta maaf and then everything clear, right? Ada yang minta maaf aja mungkin, tapi tetap kayak lu jalur hukum tetap jalan kan. Macam-macam kan. Ada resiko yang emang harus kita jalankan, mau itu seorang laki-laki atau seorang perempuan atau seorang kepala rumah tangga. Ya udah, cuman walaupun kita pasti berusaha untuk bagaimana supaya stop case ini gitu loh, supaya beres apapun itu. Gitu. Pesan lo untuk para konten creator, yang terutama yang lebih muda-muda ya, yang sekarang kan lebih cepet nih, instan. Gue sama Melanie sering MC bareng berdua, jadi kalau misalnya butuh MC itu ya. Itu lebih ke promosi. Oh iya salah. 0818. Dan kita lagi sering banget ya MC berdua ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Buat konten creator buat gue. Sebagai seorang konten creator yang pernah masuk tahanan gara-gara kontennya. Asik banget tuh kalimat lo. Iya, menurut gue. Jangan pernah takut buat berekspresi, karena gue waktu keluar dari tahanan pun gue tetap membuat konten, kan? I remember that. Sampai tetap bikin YouTube dan lain-lain, sampai sekarang gue sudah YouTube basket gue sudah 6 tahun gitu. Nah, jangan pernah takut buat berekspresi, tapi ya itu balik lagi kita kembali ke etika, itu yang paling penting. Adab ya Gi? Adab, betul. Etika, sopan santun, gak semuanya demi konten. Nggak semuanya bisa dijadiin konten, tapi kita harus bisa mengerti. Dan patokannya adalah ngelihat gini, kalau kita jadi viewers aja, kalau kita jadi viewers kayak gitu, kita rasanya gimana? Kalau lu ngerasa tidak damai, mendingan lu nggak usah bikin. Tapi kalau lu merasa bahwa ini akan bisa baik, menyenangkan hati orang, sebenarnya itu. Dan menyenangkan hati Tuhan. Iya, menyenangkan hati Tuhan itu. Itu aja. That's the key. Sip. Thank you Augie, thank you very much. Thank you Mel, siap. Ini udah harus kode nih, kopi lah apalah gitu masuk ke brand-brand ya kan. Iya benar, gue kan sengaja kayak gitu. Iya tapi sekarang ini juga bisa kan masuk. Iya benar, baca buku. Ini banget apa? Kosong banget. Oh iya maaf. Bongkar aja Gi, bongkar semua Gi, bongkar. Oke. Thank you guys for watching. Mudah-mudahan ada at least ada 1-2 yang bisa di-share ya. Siap. Again, nobody's perfect. We make mistakes, tapi there's always consequences. Ya, selalu ada consequences. Dan kita pun sebenarnya gini Mel, kalau boleh namain, kita tidak mau menjudge
siapapun gitu. Karena ya balik lagi tadi Melanie bilang, kita berdua juga masih banyak melakukan kesalahan. Tapi kita mau do the best, kalau kita bisa sharing yang baik, yang ambilnya yang bagusnya silakan diambil. Betul, setuju, itu dia. Thanks guys, God bless you. God bless you. Bye.